11 dari Kabupaten Aceh Utara. Saya Sawia SPDI dari SMA Negeri 1 Merah Mulia. Dan saya Suryati SPD dari SD Negeri 9 Syam Talira Aru. Dan saya Yusti Fajar SPDI dari SMA Negeri 1 Merah Mulia. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik modul 2.3 Demokrasi Kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yusti, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Ngomong-ngomong, gimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Jadi Bu Yusti hari ini mau melakukan coaching dari Bu Suryati. Benar Bu, hari ini rencananya memang saya akan melakukan coaching dengan Bu Suryati. Jadi kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi yang Bu Yusti kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan. Dan kita boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Terima kasih Bu ya. Sebagai tindakan awal ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pada coaching kali ini, ikut dan uji akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan kata ataupun belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada uji dan bagaimana uji tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang berikutnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan uji, yaitu ada penceritaan, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu ya. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Yusti. Untuk pertanyaan pertama yang Yusti, kompetensi apa yang akan Ibu Yusti kembangkan pada uji kali ini? Kali ini kompetensi coaching yang saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran. Kemudian saya juga mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian Yusti, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Yusti kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, secara spesifik memang kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan tentunya yang berbobot. Terus nih ya, pertanyaan yang terakhir, bagaimana indikator yang diinginkan oleh Bu Yusti pada proses coaching kali ini? Saya menginginkan coaching saya ini menemukan jawaban dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi masalahnya nanti ketika disampaikan. Jadi itu saja dulu ya pra observasi kita. Baik, nanti sekarang Bu Yusti dan Bu Suryati silahkan melakukan proses coaching. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Suryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yusti. Gimana kabar Bu Sur hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tapi kelihatan sekali dari dalam wajah Bu Sur sepertinya seperti ada sesuatu gitu. Tepat sekali Bu, karena saya lagi sedang kebingungan. Kalau boleh saya tahu nih Bu, apa sih permasalahan sehingga membuat Bu Suryati kebingungan? Iya Bu, sebelum kita bahas permasalahan saya mau bertanya dulu. Kalau Ibu punya waktu sebentar? Tentu saja saya punya waktu, kebetulan nih saya lagi kosong. Iya, alhamdulillah Bu, berarti terima kasih untuk waktunya. Ya boleh. Namun sebelumnya Bu Sur, ini nanti apa yang Bu Sur harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, besar sekali harapan saya setelah perbincangan kita nanti saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi serta saya bisa mengambil kesimpulan dari solusi-solusi yang saya dapatkan. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, baik Bu, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Jadi ya ini saya bahas dengan Ibu, ini permasalahan saya dengan murid saya di dalam kelas.
karena akhir-akhir ini saya merasa pembelajaran di dalam kelas saya itu kurang efektif, kurang berjalan dengan baik, karena ada sebagian siswa yang terlihat tidak terlalu aktif dalam proses pembelajarannya, dan saya kesulitan mencari cara untuk membuat siswa tersebut aktif. Jadi itu permasalahannya hingga membuat Bu Suryati pada hari ini kurang bersemangat ya. Baik Bu Sur, berarti selama ini Bu Sur melakukan pembelajaran di kelas itu merasa kurang efektif karena siswa di kelas tidak terlalu aktif dalam proses pembelajaran. Kira-kira nih Bu, apa sih penyebabnya sehingga anak-anak tersebut tidak aktif di dalam kelas? Ini menurut saya ya, mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan kurang tepat, sehingga membuat peserta didik saya kurang semangat dan kurang aktif di dalam proses belajarnya. Kalau boleh tahu nih Bu, selama ini Ibu menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana? Iya, metode pembelajaran yang saya gunakan selama ini yaitu metode ceramah, dan saya sering menyuruh siswa saya untuk mencatat di buku. Oh, metode ceramah Iya. dan anak-anak diminta untuk mencatat buku ya. Kira-kira nih Bu, ada nggak strategi atau rencana yang Ibu ingin lakukan sehingga proses pembelajaran ke depannya berlangsung dengan baik, kemudian siswa juga akan mulai aktif mengikuti pelajaran? Iya, saya sudah mendekati peserta didik tersebut dan saya sudah berdiskusi dengan mereka, bertanya kenapa mereka kurang terlibat dan tidak aktif di dalam pembelajaran selama ini. Itu sudah saya lakukan, Bu. Saya rasa apa yang Bu Sur lakukan itu sudah sangat bagus ya. Ibu Sur sudah mencoba mendekati siswa serta mencari tahu apa penyebab terjadi proses pembelajaran yang demikian. Namun bagaimana nih Bu? Bagaimana tanggapan siswa-siswi terhadap Ibu? Ya, tanggapan mereka terhadap apa yang sudah saya lakukan memang kurang optimis ya, dan saya pesimis. Bahkan saya sempat merasa malu karena saya merasa sudah gagal. Ternyata siswa saya seperti itu, ada yang kurang bersemangat. Jadi kan saya sebagai pendidik merasa gagal nih. Maka saya sudah mencoba segala cara untuk lebih maksimal. Nah, Bu Sur, dari permasalahan yang udah Bu Sur ceritakan, kira-kira apa sih rencana Bu Sur sendiri untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, alhamdulillah Bu Isti, saya sudah punya rencana untuk mengajak mereka membuat kesepakatan bersama supaya mereka serius dalam belajar. Dan saya pikir saya harus mulai mencoba dengan perubahan metode pembelajaran seperti yang sedang diterapkan sekarang, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa saling berkolaborasi serta sering melakukan umpan balik individual. Mungkin juga lebih banyak aktivitas interaktif di hari-hari berikutnya. Itu yang saya rencanakan. Baik Bu Sur, saya rasa dari apa yang telah Bu Sur ceritakan, rencana yang Ibu ingin lakukan itu udah sangat luar biasa sekali, ya kan? Namun Ibu, kira-kira ada nggak Bu solusi lain gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ada Bu, selain yang sudah saya uraikan barusan, saya juga punya rencana jika memang itu yang saya rencanakan belum berhasil, saya akan mengamati terlebih dahulu bagaimana respon teman-teman yang lain dari peserta didik tersebut, serta meminta umpan balik, serta mencoba membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan menampilkan video-video motivasi. Itu yang saya rencanakan. Bagus Bu, itu udah sangat luar biasa, ya kan? Jadi gini Bu, jika kita meranking Bu, kira-kira dari angka 1 sampai 10 seberapa ya kira-kira tingkat keberhasilan yang akan Ibu capai? Ya, alhamdulillah kalau diranking dari angka 1 sampai angka 10, saya akan memberikan angka 8 sampai angka 9, angka 8 dan 9. Angka 8 sampai angka 9, Ya. saya rasa itu udah bagus sekali ya kan, karena angkanya udah hampir mencapai angka 10. Ya. Jadi sesuai dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan, bagaimana dengan dukungannya? Apa dukungan dari pihak mana saja yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana Ibu sendiri? Ya,
terkait dengan dukungan, tentu yang pertama sekali pasti dari pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Karena dengan izin beliau pasti kan kita bisa menggunakan akses-akses yang ada di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya dari wali kelas yang bersangkutan serta dari teman guru lain. Kira-kira nih Bu, kapan Bu Sur akan melaksanakan rencana ini? Dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang secepatnya, karena kan semakin ditunda peserta didik akan semakin ketinggalan materi, jadi lebih cepat lebih baik. Benar Bu, lebih cepat lebih baik. Iya. Saya setuju sih terhadap apa yang disampaikan. Komitmen Ibu sendiri gimana? Ya, terkait dengan komitmen, pasti saya sudah punya komitmen Bu untuk kebaikan ke depan. Yang pertama, saya akan konsisten melakukan hal-hal baik yang sudah saya jelaskan secara terus-menerus tanpa terputus. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi dengan guru, dengan rekan sejawat, serta saya tidak boleh ketinggalan informasi atau yang biasa kita sebut harus update terhadap informasi terbaru. Komitmen Bu Sur luar biasa ya, yang juga akan menyemangati saya secara pribadi. Ini Bu Sur, apa masih ada yang ingin Bu Sur sampaikan? Alhamdulillah Bu, sekarang cukup di sini dulu. Kalau nggak ada lagi, saya mau tahu nih, gimana sih perasaan Bu Sur sekarang sesudah Bu Sur berbincang-bincang dengan saya menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi? Ya, pastinya lega, bahagia, merasa ini beban sudah punya tempat berbagi, pasti senang Bu. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah sekali saya lagi. juga senang mendengarnya. Berarti terhadap permasalahan Ibu memiliki masalah dalam proses pembelajaran di kelas karena siswi Ibu kurang aktif. Kemudian Ibu juga tadi menyatakan sulit menemukan solusi untuk mengembalikan fokus siswa ya. Kemudian juga Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu memerlukan beberapa dukungan baik dari pihak sekolah, kepala sekolah, wali kelas bahkan rekan sejawat. Jadi Ibu merasa ini sudah ada solusi. Saya mengucapkan, saya berharap semoga apa yang rencana yang ingin Ibu lakukan seperti Ibu sampaikan tadi berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan yang ingin Ibu capai itu dapat tercapai dengan maksimal dalam proses pembelajaran. Ya, insya Allah ya. Nanti kalau misalkan ada perkembangannya pasti saya akan kabarin Ibu, dan terima kasih untuk waktunya Bu sudah meluangkan waktu yang sangat berharga ini. Baik, terima kasih kembali untuk kedepannya. Saya harap jangan sungkan Ibu berbagi cerita dengan saya ya. Ibu, kita akhiri saja perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Jadi tadi Ibu Rizky sudah melakukan coachingnya dengan Suryati. Ya, Bu, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan beliau dan alhamdulillah sudah selesai. Baik Rizky, di tahap pasca observasi ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, pada tahap ini saya telah melakukan coaching dengan menggunakan alur peta tentunya. Kemudian saya juga menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dengan alur peta tersebut, saya bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan serta menemukan solusi terhadap permasalahan yang telah disampaikan. Baik Bu Rizky, saya sebagai observer, saya sudah melihat proses coaching antara Bu Rizky dengan Bu Suryati barusan, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan juga sudah sesuai dengan alur peta, di mana di dalamnya itu sudah ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya. Serta Ibu juga sudah mampu menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswi, dan pun telah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu sudah luar biasa sekali Bu Rizky ya. Terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu
Gusti kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja diterapkan? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensinya, yaitu bagaimana cara lebih memahami lagi proses alutirta ini, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk ke depan. Baik Bu Isti, semoga ke depannya Isti bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Bu. Jadi demikian saja observasi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum.